Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, today I am going to give you the instruction about English writing task, yaitu membuat tugas menulis text procedure, explanation, exposition, atau discussion. Berikut adalah beberapa langkah yang harus kalian lakukan, yang harus kalian tuliskan, serta media pengumpulan teks menulis. The instructions will be, the first is choose one topic. Jadi kalian memilih satu topik yang sudah saya sediakan. And then decide a title and write it on WhatsApp group. Tentukan judul dari topik yang sudah kalian pilih. Kemudian tulis judul di dalam grup kelas masing-masing sesuai nomor presensi. And then mention genre of your text. Nah, ini tidak perlu kalian tulis di dalam WhatsApp. Langkah selanjutnya yang ditulis dalam WhatsApp hanya judul saja. Setelah kalian memilih topik, menentukan judul, maka tentukan genre dari teks yang akan kalian tulis. Apakah itu procedure, explanation, exposition, atau discussion. Kemudian, mention the social function of your text. Sebutkan fungsi dari teks yang akan kalian tulis. The next step is write your text. Tulis kerangka teks ya. Use the writing organizer. Jadi nanti silakan tulis kerangka teks kalian pada writing organizer yang akan saya sediakan. Then submit, upload your Word or PDF file on Google Drive. Nanti silakan tiap kelas, masing-masing kelas menyediakan Google Drive dan upload tugas kalian di situ dengan nama folder TM15 My Writing 2 dan tulis nama kelasnya. Untuk file yang kalian upload, tuliskan nama kalian, NIM, Student Identification Number, jadi nomor induk, serta kelas. Oke, jadi langkahnya memilih topik, membuat judul, menentukan genre dari teks, kemudian menyebutkan fungsi dari teks, dan mulai menulis kerangka teksnya dengan menggunakan writing organizer. Setelah itu baru di-submit di dalam Google Drive kelas. These are possible topics that you can choose ya. Jadi ini adalah beberapa topik yang bisa kalian pilih. The first is education, market, health, plants, human, atau animal. Jadi silakan pilih salah satu topik dari 6 topik umum ini. Tentang kesehatan, pendidikan, pasar, tanaman, human, atau binatang. Oke, saya harap topik yang kalian pilih untuk satu kelas bervariasi ya. Berikutnya, ini adalah contoh writing organizer untuk text procedure. Seperti yang sudah kalian pelajari, procedure diawali dengan purpose untuk generic structure-nya. Kemudian diikuti oleh steps. Nah, di sini boleh kalian tuliskan requirements-nya. Jadi list of what is needed. Jadi bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan. Diawali dengan purpose, yaitu description dari produk yang akan kalian buat, procedure-nya. Kemudian bahan-bahannya, serta alat, dan juga beberapa hal lain yang dibutuhkan untuk procedure. Diikuti steps, langkah untuk membuat produk yang diinginkan, boleh disertai include diagram or picture if needed, disertai dengan diagram atau gambar jika memang diperlukan untuk menunjukkan langkahnya.
Step usually start with an action verb. Nah, jadi remember untuk procedure diawali action verb atau bentuk imperatif, kalimat perintah. Nah, ini beberapa penjelasan. Step clearly explain what needs to be done atau how it needs to be done. Jadi bagaimana langkah yang harus dilakukan untuk procedure ya, jadi step, simple steps. Fokus pada apa yang akan dibuat, purpose, kemudian apa yang dibutuhkan, requirements, serta bagaimana cara membuat steps. This one is the blank writing organizer ya, jadi ini nanti file yang akan saya kirim. Kalian bisa menuliskan sesuai dengan urutan berikut ini. Jika teks kalian adalah teks procedure, purpose, requirements, steps. Berikutnya adalah writing organizer untuk explanation text. Diawali oleh introduction, kemudian explanation, dan conclusion. Jadi ada banyak teks, beberapa yang diakhiri oleh conclusion. Introduction berisi general statement about the topic. Nah, jadi procedure dan explanation ini sama-sama sequence. Kalau pada procedure dia step, simple steps. Pada explanation cenderung ke proses. Jadi proses apa yang akan kalian tulis di sini dituliskan pada general statement ini. May include a definition or question atau brief description. Jadi proses apa yang akan kalian tuliskan di sini. Yaitu yang bisa menjadi topik adalah social atau natural phenomena. Nah, salah satu dari itu. Kemudian diikuti oleh explanation, series of explanatory statements. Jadi prosesnya ditulis di sini. How something works and why something happens. Untuk yang how something works, including what is it used for, what each part does, how the parts work together, how to use it. Kemudian, why something happens, including how and why it starts, what happened next and why, what happens after that and why, what happens finally and why. Nah, untuk part explanation ini, kalian boleh hanya menuliskan ide atau hanya harus yang dituliskan di sini paling tidak ide pokok atau awal proses, kemudian proses berikutnya dan akhir proses. Baru kemudian dituliskan conclusion atau kesimpulannya. Jadi a summary or recommendation atau general comment about use or history. Nah, jadi ini bisa berfokus pada salah satu ya, fenomena alam ataupun fenomena sosial untuk text explanation. Detail bisa kalian lihat juga, kalian bisa memanfaatkan buku EAP untuk melihat contoh-contoh teks yang sudah ada. Dan ini adalah writing organizer, bentuk yang blank ya untuk explanation. Jadi ini nanti yang akan saya kirimkan. Kalian tinggal menuliskan di sini sesuai urutan generik strukturnya. Untuk membuat, mengisikan, kalian bisa memakai bantuan pertanyaan tadi sebelumnya. Untuk yang keterangan writing organizer explanation, jika teks kalian memakai jenis text explanation. Berikutnya adalah jenis text exposition atau persuasion. Nah, remember that
Pada exposition dituliskan a point of view. Jadi an issue atau the writer's point of view. Diawali oleh thesis ya, sesuai buku EAP, position, preview, diikuti oleh arguments, kemudian summing up atau reiteration, restatement. Pada position atau thesis, tuliskan what the issue atau topiknya. State what you think about it. Tuliskan. Di sini berarti writer's point of view ya. Jadi pandangan kalian, view kalian tentang judul yang akan kalian tuliskan. Kemudian di sini nanti sifatnya yang attract attention. Jadi yang menuju ke persuasion. Kemudian diikuti oleh arguments. Jadi the reason why should people believe you? Jadi because, number one, because, next, and because, the next reason. Silakan sebutkan berapa argumen atau reason yang dibutuhkan untuk mendukung topik dan juga point of view kalian. A point of view. Baru diakhiri oleh summing up berupa restatement, reiteration. Jadi mengulang kembali pernyataan di dalam thesis. Thesis itu benar, thesis itu penting, thesis itu baik. Statement yang di awal ini baik, benar, sesuai dengan arguments yang sudah kalian tuliskan. Untuk teks bisa kalian lihat pada buku EAP ya, teks yang jadi. Berikutnya adalah writing organizer, blank writing organizer untuk exposition. Jadi untuk kalian yang memilih this kind of text, use this form. Diawali dengan position, thesis, diikuti oleh arguments, series of points with supporting evidence. Kemudian diakhiri oleh summing up, reiteration atau restatement of the thesis. Disertai dengan alasan utama. Diambil dari arguments ini. Ya, perhatikan untuk teks yang berupa exposition. Berikutnya adalah writing organizer untuk discussion atau argument. Diawali oleh issue, introduction to the issue or topic. Jadi isu apa yang dipilih, diperkenalkan di sini. Kemudian mulai memperkenalkan different groups have different views. Jadi untuk discussion ada 2 points of view of the writer-nya. Yang ditampilkan di sini ada 2 poin. Sementara pada exposition hanya a point of view. Diikuti oleh arguments. Karena ada 2 points of view, maka argument for dituliskan di sini dan juga argument again. First point of view, who has the point of view and what do they think and why. Nah, ini dalam satu kalimat ya. Subjeknya berupa who, kemudian what do they think, verbnya, why berupa bisa objeknya atau yang berupa klausa ya. Jadi mendatangkan conjunction because atau preposition because of di sini nanti. Ini dalam satu kalimat ya, first point of view ini. Jadi bisa dituliskan 1 ide, 2 ide, 3 ide. Atau depend on how many arguments that you need for this, for ini. Untuk for ini ada berapa arguments yang dibutuhkan. Kemudian against, sama, berarti who has the point of view, siapa, pandangan siapa. What do they think, berarti memakai thinking verb ya di sini. Kemudian why, the reason.
Sama, ini juga dituliskan write how many arguments that is needed untuk against ini. Kemudian diakhiri oleh conclusion. Jadi what is recommended and why? Dari point of view yang sudah dituliskan. Untuk contoh teks, bisa kalian buka buku EAP ya. Beberapa teks discussion yang sudah ada di situ, pilih yang memudahkan. Berikut adalah blank writing organizer untuk discussion ini. Nah, diawali oleh issue, introduction, diikuti oleh arguments, for and against, diakhiri oleh conclusion, what is recommended. Nah, jadi silakan nanti untuk yang memilih text discussion dituliskan di sini, seperti ini formatnya. Oke, ini adalah salah satu contoh ya. Jadi topik yang saya pilih adalah market, kemudian judul yang saya buat adalah The Importance of Halal Certificate. Maka saya harus menuliskan judul ini di dalam grup kelas. Kemudian function dari teks yang saya pilih adalah put forward a point of view or arguments to persuade readers. Dari function bisa dilihat bahwa jenis teks yang akan saya tulis adalah exposition. Jadi menampilkan a point of view yang fungsinya meyakinkan pembaca. Kemudian akan saya mulai tulis menggunakan writing organizer exposition ini. Setelah saya tulis, maka saya akan upload pada Google Drive. Nah, ini langkah saya. Langkah kalian nantinya ketika mulai mengerjakan. So, let's get started. Kita mulai dengan menuliskan pada writing organizer-nya ya. Ini langkah kelima berarti. Jangan lupa sebelum kalian ke langkah kelima, harus sudah melakukan langkah pertama, yaitu menuliskan topiknya. Kemudian menuliskan judul pada grup WA. Setelah itu menuliskan function dari teks yang akan tulis dan menyebutkan jenis teksnya. Baru mulai menulis mengisikan pada writing organizer. Setelah dituliskan jadi seperti ini, diupload dalam Google Drive. Nah, itu adalah instructions-nya. Kita lihat teks yang saya pilih adalah exposition. Nah, di sini saya tuliskan position, yaitu thesis-nya, bahwa obtaining halal certificate is essential for businesses to market their halal products. Nah, ini adalah position. Kemudian, thus business people who are manufacturing and selling halal product need to know the purpose and importance of the certificate for the following reasons. Nah, saya mulai masuk mengenalkan alasan kenapa atau pentingnya bagi pelaku usaha untuk memiliki sertifikat halal ini, terutama pelaku usaha makanan ya. Jadi produk halal ini bisa makanan dan juga lainnya, jelasnya di sini ya. Products ini general, dia general noun sifatnya. Kemudian saya sebutkan the arguments. There are 3 arguments. The first is because halal certification enables you ini berarti si bisnis ini ya, business people, market your products to various countries, mainly in the countries where Muslims are more in number. Jadi alasan pertama bahwa halal sertifikat halal ini akan memudahkan pelaku bisnis untuk memasarkan berbagai macam produk halal di dalam sebuah negara, terutama negara yang mayoritas penduduknya Muslim. Nah, ini alasan yang pertama, kenapa harus ada halal sertifikat. Then, the next reason is, while exporting products, it helps you to meet the requirements
of importing countries. Jadi ini sifatnya yang international ya. Ketika kalian ekspor, maka halal sertifikat ini adalah salah satu syarat untuk ekspor produk, terutama produk yang halal. Kemudian, halal certified products are of high demand mainly in the Southeast Asia and the Middle East, which are the largest marketers of halal products. Nah, jadi produk halal ini banyak permintaannya pada benua-benua ini, terutama hal utamanya, alasan utama bahwa dua benua ini ya adalah benua dengan penduduk jumlah terbanyak yang mengkonsumsi atau pasar yang gede, paling gede untuk produk halal. Nah, karena itu sertifikat halal untuk masuk ke pasar yang besar ini dibutuhkan atau penting. Nah, jadi ini sudah saya tentukan thesis, kemudian saya menyebutkan beberapa alasan, serta saya akhiri dengan restatement. Obviously, jadi saya sarankan sekali ya di sini ada obviously, kuat sekali. Knowing the halal certification purpose is essential for the seller to serve the consumers of wide range of goods and services, nationally and internationally. Jadi ini tidak hanya knowing ya, jadi having ya. Mempunyai sertifikat halal atau mengetahui tujuan sertifikat halal ini penting untuk penjual, pelaku usaha tadi, terutama untuk memenuhi permintaan nasional maupun internasional. Nah, jadi ini saya ambil nasional internasional ini saya rangkum dari argumen ini. Kalau ekspor berarti yang internasional. Oke, jadi bisa dilihat sepanjang ini yang saya tuliskan hanya satu kalimat ya. Jadi ini yang pertama position, memuat satu kalimat adalah position. Kemudian kalimat berikutnya mengenalkan pada arguments. Kemudian untuk yang arguments, untuk reason yang pertama juga hanya saya tuliskan satu kalimat. Kemudian reason yang kedua satu kalimat, yang ketiga juga satu kalimat. Nah, jadi kalian tidak harus menjabarkan atau menuliskan supporting sentences-nya. Paling tidak, kalian sudah bisa menentukan ide untuk tiap paragraf pada bagian masing-masing generic structure-nya. Untuk penutup, restatement juga hanya saya tuliskan satu kalimat ya sepanjang ini. Perhatikan, berarti ketika menulis kalimat bahwa subjek sesuai dengan predikatnya. Nah, yang saya pilih ini adalah teks yang menggunakan present tense. Halal certificate singular maka memakai is. Business people are. Nah, ini catatan ya, this one. Karena subjeknya singular maka is. Kemudian berikutnya ada halal certification, dia juga singular, maka enable ada S-nya. This one. Nah, perhatikan structure-structure seperti ini. Kemudian, ya, karena present tense, it singular, maka memakai helps. Halal certified products, subjeknya noun phrase, intinya pada kata products, maka memakai are. Nah, jadi poin-poin seperti ini yang harus kalian cermati ya. Karena saya harap kalian tidak mencari atau menemukan, tetapi membuat teks kalian, rangka teks kalian sendiri. Oke, saya rasa untuk structure cukup jelas ya, sederhana bisa difahami. Kalian boleh membuat kalimat sederhana atau kalimat kompleks atau compound yang di dalamnya ada conjunction. Nah, sudah saya sampaikan ya untuk materi ini.
Cek kembali buku EAP, pembahasan tentang penggunaan conjunction atau kata hubung. Oke, cukup jelas ya untuk contohnya. Okay, so that's all about the instructions, how you should do atau how you should write your tasks. Thanks, and if you have question, please write it on our WhatsApp group. Silakan kalau ada yang ditanyakan bisa dituliskan di dalam grup WA ya. Pay attention to the deadline. It will be 1 week ya, jadi 1 minggu. Berarti minggu berikutnya harus sudah di-upload pada Google Drive kelas masing-masing. And the scoring criteria. Perhatikan grammar dan juga generic structure sesuai teks yang akan kalian tuliskan. So, silakan selamat menulis dan temukan hal-hal baru dari tulisan kalian. Good luck all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.